Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di channel AM78, di AM78 channel. Di mana channel ini mengkhususkan kepada materi pelajaran untuk matematika, baik untuk SD, SMP, SMK, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini bersama dengan pengasuh channel ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana menentukan suhu simetri dan titik optimum, tentunya dari persamaan kuadrat. Nah, oke, baik, kita mulai saja ya, bagaimana menentukan suhu simetri dan titik optimum pada persamaan kuadrat. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa persamaan kuadrat itu misalkan AX kuadrat ya, dia AX kuadrat plus BX plus C. Di sana A sebagai koefisien dari X kuadrat dan B sebagai koefisien dari X, sementara C adalah sebagai konstanta. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa menentukan persamaan ya, persamaan sumbu ya, sumbu simetri ya. Nah, persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif B per 2A ya. Nanti bagaimana mencari persamaan sumbu simetri ya. Selanjutnya kita juga nanti bisa menentukan nilai optimum ya, nilai optimum dari fungsi kuadrat ini. Optimum ya. Ini adalah Y0 sama dengan dia negatif ya, negatif D per 4A ya, negatif D per 4A. Nah, di dalam nilai optimum itu ada dua ya. Nah, ada nilai optimum maksimum, ada nilai optimum minimum. Jadi ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Nah, kalau dalam persamaan kuadrat itu sendiri, apakah dia memiliki nilai maksimum atau dia memiliki nilai minimum, itu bisa dilihat dari nilai A ya. Dia bisa dilihat dari nilai A-nya ini. Jadi kalau nilai A-nya dia positif ya, atau dia lebih besar dari 0, ini artinya dia positif ya. Oke, positif. Maka ya di sini dikatakan maka dia memiliki ya. Jadi fungsi F ya, fungsi F dia memiliki nilai optimum minimum. Nah, dia memiliki nilai minimum. Jadi yang ada kalau misalkan A-nya dia lebih besar dari 0 atau dia positif, maka dia akan memiliki nilai minimum. Jadi dia tidak akan memiliki nilai maksimum. Sebab kalau secara geometris kita gambarkan daripada fungsi AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya dia lebih besar dari 0 atau A-nya dia positif ya, A-nya positif, maka kalau secara geometris maka kurvanya dia akan terbuka ke atas. Nah, inilah nilai optimumnya. Nah, berarti dia nilainya minimum karena dia terbukanya ke atas, berarti nilai paling bawah itu adalah nilai minimumnya. Sementara kalau misalkan nilai A-nya kurang dari 0, artinya dia negatif ya, artinya dia negatif, maka fungsi dari fungsi kuadrat itu dia memiliki nilai optimum maksimum. Jadi yang ada dia nilai maksimum. Karena kalau digambarkan secara geometris dia itu bentuknya dia terbuka ke bawah ya, dia terbuka ke bawah, sehingga di sini ada nilai paling atas, ini adalah nilai maksimumnya ya, dia memiliki nilai maksimumnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Baik, kita langsung saja bagaimana menentukan persamaan sumbu simetri dan menentukan nilai optimum, apakah di optimum minimum atau optimum maksimum. Kita ambil saja langsung kepada sebuah contoh ya, atau kita bahas dua buah contoh, baik terutama untuk yang nilainya A-nya positif dan nilai A-nya negatif. Nah, kita coba dulu yang nilai A-nya positif. Nah, di sini X kuadrat negatif 4X
ditambah setengah. Nah, jadi untuk menentukan sumbu simetrinya, pertama kita harus menentukan nilai koefisien masing-masing dari kuadrat dan nilai X ya. Artinya kita menentukan dulu nilai A sama dengan 1 ya. Kita ingat bahwa kalau dia tidak dituliskan di sini, berarti ini koefisien A-nya adalah 1 ya. Ini sebenarnya 1, cuma kalau 1 koefisien dari sebuah variabel itu dia tidak dituliskan ya. Jadi bukan berarti bahwa koefisiennya itu adalah 0 ya. Nah, itu menunjukkan bahwa koefisiennya 1, tapi kalau koefisiennya 1 itu dia tidak dituliskan ya. Nah, sementara yang koefisien dari X-nya adalah B-nya itu adalah negatif 4. Karena tadi secara umum di persamaan umum dari persamaan kuadrat fx sama dengan A kuadrat plus bx plus c. Di sana ada plus, jadi bukan negatif. Sehingga kalau di sini dituliskan negatif 4x, berarti di sana B-nya adalah negatif 4. Kemudian C-nya adalah 1/2. Nah, selanjutnya tadi saya sudah memberikan rumus bagaimana persamaan sumbu simetrinya. Nah, ini persamaan sumbu simetri. Ya, simetri. Tadi X-nya persamaannya X sama dengan negatif B/2A. Ya. Nah, B-nya itu negatif 4. Ini bawaan rumusnya negatif. Kemudian B-nya negatif 4. 2 dikalikan 1 ya, karena A-nya adalah 1. Jadi negatif dikalikan negatif itu adalah positif. Jadi di sini jadi tinggal 4, di sini 2. Jadi 4 dibagi 2 itu adalah 2. Sehingga kita punya persamaan sumbu simetrinya, X-nya itu adalah sama dengan 2 ya, persamaan sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimumnya. Nilai optimum. Nah, tadi dikatakan karena nilai A-nya itu adalah positif, berarti nilai optimumnya adalah yang nilai minimumnya. Ada nilai minimum karena A-nya positif. Ya, berarti di sini kita tulis min. Itu adalah Y0 sama dengan negatif dari D dibagi D dibagi 4A ya. Nah, 4A. Nah, di mana kita cari dulu D-nya. D-nya tadi adalah B kuadrat ya, B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat B-nya ini ya, negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah setengah. Kita kalikan 4 negatif 4 kuadrat itu 16, 4 kali 1 4 dikalikan setengah itu adalah 2. Sehingga kita punya 14 ya, kita dapat. Sehingga D-nya 14, A-nya 1. Kita tuliskan negatif 14/4 dikalikan 1. Sehingga kita punya nilai 14/4. Atau kita tulis negatif 7/2. Nah, ini adalah nilai optimumnya. Atau negatif 7/2 itu kita sebut juga nilai minimumnya. Nah, sementara ini kita sudah ini ya. Nah, sementara untuk titik beloknya atau disebut dengan titik optimum, titik puncak. Nah, titik puncak kalau di sini dia namanya titik, bukan titik puncak, tapi dia titik lembah. Ya, titik optimumnya adalah 2, negatif 7/2. Nah, itu ya. Nah, itu contoh soal yang pertama. Nah, kita lanjutkan satu lagi, contoh yang kedua ya, dan terbuka ke bawah ya. Kita coba yang terbuka ke bawah. Saya tuliskan sini. Ini negatif 2 ya. Negatif 2. Nah, kemudian di sini negatif 12x dan di sini kita coba dengan angka negatif 17. Ini semuanya negatif. Berarti di sini negatif 2, di sini negatif 12 dan ini adalah negatif 17. Ya. Nah, karena dia terbukanya ke bawah. Ini kalau digambarkan pada diagram kartesius itu dia akan terbuka ke bawah. Sehingga kita tinggal masukkan B-nya adalah negatif 2. B-nya negatif 12, A-nya ini ya, sehingga di sini kita punya 12 ya, negatif kali negatif ini dengan angka 2A ya, 2 kali 2 ya. Ya. Sini 2 kali negatif 2. Jadi di sini negatif 4 ya. Sehingga dapatkan nilai sumbu simetrinya adalah 3. Sumbu simetrinya adalah 3. Sementara nilai optimumnya dia di sini adalah nilai optimum maksimum. Ya. Dia maksimum. D-nya kita cari D-nya
ya, sini ya. Oke, D-nya adalah sini negatif 12 dikuadratkan, ya. Nah, dikurangi 4 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 17, sehingga kita dapatkan 144 dikurangi 136, ya. 144 dikurangi 136, sehingga di sini oke, kita tuliskan di sini, ya. 100, ya, sini negatif, ya, negatif 144 dikurangi 136, ini dibagi 4 dikalikan negatif 2, ini sama dengan 8, ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 1, sehingga kita punya nilai optimum maksimumnya, nilai maksimumnya adalah 1, ya. Nah, ini X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 1. Jadi di sini adalah 3,1 untuk titik optimumnya. Nah, itu saya kira untuk penjelasan mengenai sumbu simetri dan titik optimum dan titik maksimum. Jadi sekali lagi bahwa menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya itu tergantung kepada nilai A, ya, atau koefisien dari X kuadrat. Kalau X kuadratnya, koefisien X kuadratnya positif, berarti itu nilainya nanti ada nilai minimum, optimum minimum. Sementara kalau nilai koefisien X-nya dia negatif, itu nanti ada nilai optimum maksimum atau disebut dengan nilai maksimum. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang sumbu simetri dan nilai optimum, maksimum dan minimum cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.